Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Semoga selalu sehat. Nah, hari ini Ustazah akan mencoba menyampaikan pembelajaran 3. Mari kita menelaah bacaan peternakan bebek yang ada di buku tematik kalian. Kalian bisa sambil buka bukunya ya. Nah, ketika berada di kampung Uwa Asep, ayah mengajak Salman dan Sofia berkunjung ke rumah teman ayah. Teman ayah bernama Pak Mustafa. Dia adalah seorang peternak bebek yang sudah terkenal namanya. "Kamu sudah sholat zuhur, Sofia?" tanya ayah saat Sofia mau ikut pergi. "Sudah dong, ayah. Tadi sama ibu. Kata ayah kan kita harus sholat tepat waktu," jawab Sofia sambil tersenyum. Pintar, rajin beribadah dan sholat tepat waktu juga merupakan pengamalan sila pertama dari Pancasila. "Ayo kita jalan," ajak ayah. Sebelum pergi, mereka pamitan dengan Uwa Asep dan ibu, kemudian mereka pergi dengan berjalan kaki. "Ayah, teman ayah itu peternak bebek ya?" tanya Sofia saat mereka berjalan menuju rumah Pak Mustafa. "Iya nak, Paman Mustafa itu peternak bebek yang terkenal," jawab ayah. "Apa sih yang dimanfaatkan dari bebek ya?" tanya Salman. "Dari bebek, peternak bisa memanfaatkan daging dan telurnya, sama seperti ayam. Hanya saja, daging bebek sangat enak dan bisa diolah menjadi bebek goreng maupun bebek bakar. Telurnya pun banyak manfaatnya, bisa digunakan untuk membuat martabak telur," jelas ayah. "Benar ayah, aku suka sekali makan martabak telur. Tadinya aku kira pakai telur ayam, ternyata pakai telur bebek," ujar Sofia. "Jadi bebek berkembang biak dengan bertelur ya?" ujar Salman. "Berkembang biak itu artinya apa sih Kak?" tanya Sofia. Berkembang biak berarti dapat memiliki keturunan. Dengan berkembang biak, makhluk hidup dapat meneruskan keturunan dan bertambah banyak jumlahnya, jawab Salman. "Ayah, apakah semua makhluk hidup itu berkembang biak?" tanya Sofia. "Iya nak, semua makhluk hidup berkembang biak, tapi caranya berbeda-beda," jawab ayah. "Berbeda bagaimana sih ya?" tanya Salman. "Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti manusia, kucing, kerbau, dan sapi. Ada pula hewan yang berkembang biak dengan bertelur seperti katak, ayam, ular, dan kupu-kupu. Tumbuhan juga berkembang biak, yakni dengan tunas, biji, batang, stek, dan okulasi," jelas ayah. "Ayah, sepertinya kita sudah dekat rumah Paman Mustafa," ujar Salman tiba-tiba. "Kamu tahu dari mana kita sudah dekat rumah Paman Mustafa, nak?" "Itu ayah, di halaman rumah itu banyak sekali bebek." "Subhanallah, hebat sekali kamu, nak. Itu memang rumah Paman Mustafa. Ayo kita ke sana," ajak ayah. Ayah, Salman, dan Sofia segera menghampiri rumah yang berhalaman luas. Di halaman rumah itu ada banyak bebek yang bergerombol jalan ke sana kemari. Ayah langsung mengucapkan salam. Nah, anak-anak, apa yang bisa kamu ketahui dari bacaan tadi? Apa coba? Nah, yang pertama adalah berkembang biak berarti meneruskan keturunan. Kemudian ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti manusia, kucing, dan juga sapi. Dan banyak lagi contoh hewan lainnya ya anak-anak ya. Selain berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti ayam, ikan, dan juga kupu-kupu. Dan selanjutnya,
Yang dapat kita ambil dari bacaan tadi adalah tumbuhan bisa berkembang biak dengan cara tunas, biji, batang, stek, dan okulasi. Dan juga bisa dengan cangkok ya anak-anak ya, untuk memperbanyak tumbuhan tersebut. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari materi ini adalah bahwa makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga bertelur. Pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup itu bertujuan untuk memperbanyak keturunan agar tidak punah. Kita harus bersyukur karena sudah dilahirkan ke dunia. Nah, anak-anak, Allah itu sangat menyayangi seluruh makhluknya dan memastikan semua makhluk mendapatkan makanan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah An-Nahl ayat ke-10. Huwallazi anzala minas samai ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarum fihi tusimun. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagaimana menjadi minuman dan sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah menggunakan tanda lebih besar, sama dengan, dan lebih kecil. Coba kalian perhatikan pada kotak kuning, ada seperti huruf V yang menghadap ke kiri, itu berarti tanda lebih besar. Dan huruf V yang menghadap ke kanan, itu maksudnya adalah lebih kecil. Dan juga ada tanda sama dengan. Ini tentu anak-anak sudah familiar ya dengan tanda sama dengan. Nah, kita harus pandai membedakan antara bilangan yang satu dengan bilangan yang satunya, apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama. Coba kita perhatikan bilangan yang ada pada ikan, bilangan pada ayam, dan juga bilangan pada kucing. Kita perhatikan pernyataannya. Bilangan pada ikan lebih besar daripada bilangan pada ayam, tapi lebih kecil dari bilangan pada kucing. Coba langsung kita tuliskan jumlah bilangan yang ada pada masing-masing hewan tersebut. Nah, bilangan pada ikan. Kita tuliskan bilangan pada ikannya itu 1567 lebih besar. Kita tuliskan angka lebih besar anak-anak ya. Kemudian selanjutnya lebih besar daripada bilangan pada ayam. Pada ayam adalah 1234. Tapi lebih kecil dari bilangan pada kucing. Kita tulis tanda lebih kecil pada kucing adalah 1854. Nah, coba kita baca. 1567 lebih besar dari 1234 dan lebih kecil dari 1854. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Kita menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan. Nah, anak-anak, sekarang Ustazah akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana menghitung penjumlahan tanpa teknik meminjam atau dengan disusun ke bawah. Contohnya,
adalah misalnya 3.450 ditambah 1.293. Nah, seperti ini kita susun dulu cara menjawabnya. Jawab, kita susun dulu angkanya. 3.415, kemudian 1.293 simpan di bawahnya. Ingat anak-anak ya, ribuan sejajar dengan ribuan, ratusan sejajar dengan ratusan, puluhan sejajar dengan puluhan, dan juga satuan harus sejajar dengan satuan. Ini, nah kita sejajarkan, satunya kita sejajarkan dengan 3, duanya kita sejajarkan dengan 4, 9-nya kita sejajarkan dengan 1, dan 3-nya kita sejajarkan dengan 5. Kita jumlahkan. Yang angka di atas dijumlahkan dengan angka yang di bawah. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Nah, kalau dua angka belakangnya saja yang kita tulis. 0, satunya kita simpan di sini. Nah, angka depannya kita simpan di atas angka sebelumnya ya. Kalau contoh ini berarti di atas angka 4. Nah, kita jumlahkan juga dari 1. 1 ditambah 4 ditambah 2. Itu berarti 7. Kemudian 3 ditambah 1 berarti 4. Jadi ini kita tulis sama dengan dulu ya. Jadi 3.415 ditambah 1.293 sama dengan 4.708. Nah, seperti itu anak-anaknya. Ustazah akan mencontohkan lagi untuk penjumlahan ribuan dengan ratusan ya, supaya kalian lebih paham tentang menyimpan letak-letak angkanya. Ini misalnya 2.319 ditambah 317 sama dengan, jawab. Ini dikasih titik ya. Kita tulis angkanya 2.319 ditambah 317. Nah, 317. 3 dari 317 ini kita simpan di bawah ratusan, di bawah angka 3 ini ya, karena 3 yang 2.319 itu 3-nya adalah ratusan. 1, kemudian 7. Nah, seperti itu ya menempatkannya. Harus kita sejajarkan dengan nilai tempatnya. 9 ditambah 7 sama dengan 16. 6-nya kita tulis dan satunya kita simpan di sini. 1 ditambah 1 ditambah 1 jadi 3. Kemudian 3 ditambah 3 jadi 6. 2, ini 0, tidak ada angkanya, berarti kita turunkan saja 2-nya. Jadi 2.319 ditambah 317 sama dengan 2.636.
Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran Ustazah yang mengenai pembelajaran ketiga tema 1. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengerti apa yang Ustazah sampaikan. Jangan lupa dibaca dan juga dipelajari buku tematiknya. Apa yang Ustazah sampaikan itu juga ada di buku tematik. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.